Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Didoakan mudah-mudahan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi daripada segala musibah dan mara bahaya. Diberikan kesejahteraan, kekuatan zahir dan batin, jasmani dan rohani, untuk menyambung saki-baki kehidupan kita dengan mengisinya dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasul inginkan. Para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pagi hari ini kita akan teruskan semula pelajaran kita berkaitan dengan hakikatul hayat, hakikat kehidupan. Menyambung pelajaran yang lepas, jadi yang ada nota, coba lihat muka surat yang ke-16. Muka surat yang ke-16, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Surah Al-Ankabut, ayat kedua dan ketiga. Surah Al-Ankabut, ayat kedua dan ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ahasiban nas, adakah manusia menyangka, mengira, menduga, atau bahkan meyakini, ayutraku, mereka ditinggalkan, mereka dibiarkan, yakni diberi kebebasan untuk bergerak, bertindak,
berbuat sesuka hati. Ayyaqulu, kerana mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Mentang-mentang sudah merasa beriman, mentang-mentang sudah mengucapkan 2 kalimah syahadah, lalu mereka fikir Allah biarkan begitu sahaja, sehingga mereka boleh buat sesuka hati, karena merasa Allah telah menyayanginya. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak atau belum diuji. Walaqad fatanna, dan demi sesungguhnya kami, kata Allah, telah menimpakan fitnah, yakni ujian, alladzina min qablihim, kepada orang-orang dari sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allah, maka akan menjadi nyata, menjadi terang di hadapan Allah, alladzina shadaqu, orang-orang yang mereka jujur, benar dalam imannya. Wala ya'lamanal kadhibin, dan sungguh nyata menjadi benar, menjadi nyata di hadapan Allah akan orang-orang yang berdusta atau berbohong. Jamaah yang dirahmati sekalian, ayat ini masih cerita tentang keniscayaan, kepastian adanya ujian di dunia, lebih lagi bagi orang yang beriman. Baik, kita lihat dahulu syarahul mufradatnya. Ahasiban nas, hasiba. Di dalam bahasa Arab, fi'il madhi hasiba yang mudhari'nya yahsabu, hasiba yahsabu di baris atas sinnya, itu maknanya menyangka, mengira, menduga. Sementara bila hasiba yahsibu, yahsibu, sinnya di baris bawah, yahsibu, mudhari'nya sinnya baris bawah, maknanya menghitung. Hisab, menghitung. Hasiba yahsabu, mengira, menyangka, menduga, mengagak. Sementara hasiba yahsibu maknanya menghitung. Hitungan, hisab itu kan hitungan. Jadi di sini maknanya menyangka, sebab ini fi'il mudhari'nya dipercayai, yakni hasiba yahsabu. Sebab kalau hasiba saja, mungkin maknanya dua. Boleh jadi menghitung atau menyangka. Yang kedua, ini sampaikan, yakni kalimah a, hamzah di depan tu. A hasiba. A hasiba. Yang kita terjemahkan adakah tu. Huruf hamzah di depan yang kita telah sama-sama maklum, namanya hamzah istifham. Tetapi fungsinya hamzah di sini bukan untuk bertanya, tetapi fungsinya untuk sama ada, untuk penafian, dipanggil an-nafyu, istifham lin nafyi, penafian, atau juga boleh dikatakan sebagai hamzah lil inkar, mengingkari. Sehingga ada yang menyebutnya hamzah di sini, a sini, istifham inkariyun, ataupun juga istifhamun manfiyun. Apa maksud
istifham manfi dan istifham ingkari. Jika diartikan ia manfi, istifham menafikan, maksud ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai mutakallim yang bercakap, yang menyampaikan ucapan khitab, menafikan apa yang difikirkan, apa yang disangka oleh mukhatab. Dalam hal ini manusia. Jika manusia berfikir bahwa selepas Allah ciptakan itu, kemudian Allah biarkan, sebagaimana orang menciptakan katakanlah jam, mengeluarkan jam otomatik, setelah jam itu dibeli oleh si pembelinya, kilang tidak tahu menau, dibiar, kilang sudah tidak tahu, pembuat jam sudah tidak tahu menau tentang jam yang kita pakai sekarang. Apakah Allah kata, adakah kamu wahai manusia, kamu fikir aku cipta kamu itu seperti itu? Selepas aku ciptakan kamu, kemudian aku letakkan kamu peraturan sunatullah, tubuh kamu bergerak secara otomatik, dan kemudian aku biarkan begitu saja. Kalau kamu berpikir itu, Allah kata, aku nafikan. Allah nafikan pemikiran apa yang difikirkan oleh mukhatab. Atau juga bermaksud bahkan Allah ingkari. Allah ingkari sama sekali. Jika ada manusia berfikir begitu. Bebas sebebas-bebasnya. Boleh bertindak apa yang dia suka. Menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya. Tanpa seizin pemiliknya, menjalani kehidupan, menentukan tujuan hidup sesuai dengan apa yang difikirkannya. Allah kata, tidak. Apa yang kamu fikirkan itu salah. Aku cipta kamu bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Dalam ayat ini disebut an-nas, asiban nas. Manusia. Jadi bersifat umum. Tetapi selepasnya diikuti dengan orang-orang yang mereka telah beriman. Jadi kesimpulannya begini. Orang-orang, manusia yang telah diciptakan oleh Allah, selepas Allah ciptakan, Allah tidak biarkan. Tapi Allah akan terus perhatikan. Allah berikan mereka taklif, perintah dan larangan, kesenangan dan kesusahan, sehat dan sakit. Semuanya itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk manfaat manusia. Lebih-lebih lagi mereka yang beriman. Ayahsabul insanu ayyutraka sudan. Adakah mereka manusia itu mengira, menyangka bahwa mereka dibiarkan begitu saja oleh Allah selepas Allah mencipta mereka? Ayadunnu hadzal insan ayyutraka hamla. Adakah manusia menyangka selepas Allah cipta Allah biarkan begitu saja? Alla yu'mar wala yunha. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada ujian. Wala yuta'abbad bi ibadah. Dan dia boleh hidup sesuka hati. Bila orang berfikir seperti ini, maka itulah awal kesesatan. Awal kesesatan dalam perjalanannya mengarungi kehidupan. Jamaah sekalian, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Islam
masih punya orang-orang seperti mana Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan. Ketika Islam masih punya orang-orang seperti mana Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang hebat belaka. Tiba-tiba Allah tegur mereka. Allah turunkan ayat ini. Berlaku pada orang-orang seperti ini jauh orang lain. Adakah kamu fikir selepas kamu mengucapkan la ilaha illallah, kemudian aku biarkan hidup senang lenang, tak ada ujian? Kalau dalam bahasa kita ya mas sekalian, ada kamu fikir selepas kamu mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan mengaku diri kamu sebagai orang mukmin muslim, aku dengan mudah menerima pengakuan kamu. Aku dengan mudah menerima Islam dan iman kamu hanya karena kamu mengaku mukmin dan muslim. Apa kamu fikir begitu? Semudah itu aku menerima keimanan kamu? Allah kata, tidak. Aku akan mengakui keimanan, ketulinan iman kamu. Keikhlasan Islam kamu. Nanti selepas aku uji keimanan kamu. Masih teguhkah keimanan kamu? Masih percayakah kamu kepada aku bahwa aku satu-satunya Tuhan yang berhak disembah? Bahwa aku satu-satunya Tuhan yang segala peraturannya mesti dipatuhi? Masih yakinkah kamu selepas aku uji nanti? Bahwa kamu masih mengutamakan apa yang jadi kehendakku? Bukan apa yang jadi kehendakmu. Luar biasa. Ayat ini luar biasa jamaah sekalian. Lebih daripada itu, banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain. Coba lihat umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Kita buat perbandingan sebelum saya jelaskan ayat ini. Lihat surah Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Ini lebih keras daripada ayat tadi. Karena ayat ini Allah bertanya, am hasibatum an tadkhulul jannah? Adakah kamu menyangka, kamu berfikir, kamu yakin bahwa kamu boleh masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum pernah datang kepada kamu perumpamaan, di sini maknanya ujian, yang pernah menimpa orang-orang sebelum kamu. Kamu belum pernah ditimpa oleh ujian sebenarnya ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kamu. Apakah ujian balak yang Allah telah timpakan pada orang sebelum kita? Masathumul ba'sa'u wad-dharra. Telah menimpa mereka al-ba'sa, kesusahan hidup. Wad-dharra, kesempitan hidup. Susah, macam-macam ujian. Wa zulzilu hatta yaqular rasul, dan mereka diguncangkan. Tengok bahasa yang Allah gunakan. Ujian dalam kehidupan sehingga ujian itu dapat mengguncangkan diri mereka, jiwa mereka. Tidak ada ketenangan sesaat pun. Boleh dikatakan tidak ada lagi kekuatan untuk menghadapi ujian tersebut. Hingga peringkat mereka sudah tidak punya daya dan upaya.
Tidak tempat untuk mereka berlindung. Hatta yaqular rasul. Sehingga Rasul utusan Allah. Walladzina amanu ma'ah. Dan orang-orang yang beriman bersamanya. Mereka berkata, Mata Nasrullah. Mata Nasrullah. Bilalah pertolongan Allah agak-agak. Bila pertolongan Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sebenarnya pertolongan Allah itu amat-amat dekat. Coba renungkan ayat ini jemaah sekalian. Saya ulangi sekali. Ayat ini diturunkan ketika Islam masih punya pengikut-pengikutnya sehebat Abu Bakar As-Siddiq. Seumpama Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda, Salman Al-Farisi, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, banyak. Sahabat-sahabat yang luar biasa. 13 tahun diuji di Makkah. Mereka bertabah. Hijrah ke Madinah. Berjuang. Artinya untuk ukuran kita, kekuatan iman mereka, keyakinan mereka pada Allah, untuk ukuran kita lah. Tidak perlu kita pertikaikan. Tapi sungguh pun begitu. Tiba-tiba ada ayat turun seperti ini. Adakah kamu pikir kamu boleh masuk surga? Astaghfirullahaladzim. Ya rahimakumullah. Jika kita mau berfikir jujur dan ikhlas, terbuka, kalaulah ayat ini, ayat yang berubahnya, adakah kamu menyangka, kamu pikir kamu boleh masuk surga? Kalaulah ayat ini diturun malam tadi, katalah, seandainya ayat ini turun malam tadi, dan diturunkan pada orang-orang seperti kita imannya, ya mungkin senang kita faham. Kita akan kata, ya benar ya Allah, rasanya macam orang seperti kita ini, rasanya belum layaklah mengharapkan surga. Manakan iman kami masih lemah. Saya ulangi, jika seandainya lah ayat ini turun malam tadi, diturunkan kepada mukhatab orang yang imannya seperti kita, senang kita memahaminya. Tapi tahukah kita, ayat ini diturunkan, saya ulangi sekali, ketika Islam masih punya pemeluk-pemeluknya, pengikut-pengikutnya yang luar biasa imannya, seperti Abu Bakar tadi. Mafhumnya begini, kalaulah orang-orang seperti sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, itu pun Allah masih tanya, kamu pikir kamu boleh masuk surga? Lalu siapa kita, di mana kita? Coba renungkan betul-betul. Ini bukan bermakna Allah meremehkan iman hambanya. Sama sekali tidak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin bukti. Bukan Allah tidak tahu. Jika Allah tidak menguji hambanya sekalipun, Allah tahu siapa mereka. Di antara mereka yang imannya jujur, siapa di antara mereka yang imannya palsu. Kalau ujian itu bukan untuk meyakinkan zatnya bahwa apa yang diketahuinya benar. Bukan. Allah Maha tahu tanpa ada ujian. Kalau Allah sudah tahu, kenapa manusia diuji juga untuk mengetahui mana yang jujur, mana benar? Ya, karena Allah ingin menjadikan manusia itu dirinya sebagai saksi bagi dirinya. Kan masa senang dia mendakwa ia beriman. Masa senang ia merasa dirinya mukmin yang kuat. Masa senang ia merasa Allah ini sangat menyayanginya. Dan merasa bertuah memeluk agama Islam, mematuhi ajaran Islam. Tapi apakah nanti bila Allah uji dengan kesenangan, dia masih kuat imannya? Masih yakin bahwa Allah Maha Pengasih? Masih yakin bahwa mematuhi perintah Allah itu ada satu kewajiban? Mengabaikan nafsu itu adalah satu kemestian? Bila saat itu dia ternyata mengabaikan perintah Allah, tidak puas dengan ketetapan Allah, barulah orang itu tahu
Allah jadikan ianya saksi bagi dirinya sendiri. Quran banyak sekali ayat seperti ini ya Mas sekalian. Ini baru, adakah manusia fikir dibiarkan begitu saja selepas beriman? Dalam ayat tadi nyatakan, adakah kamu fikir kamu boleh masuk surga? Oh, berat sungguh. Sangat-sangat berat. Baik. Wahum la yuftanun. Sedangkan mereka belum diuji. Fitnah maknanya ujian. Fitnah maknanya ujian. Ayo mas sekalian. Ya, karena kita ingin coba memahami sejauh yang mungkin. Wahum la yuftanun. Sedangkan mereka belum difitnah. Maknanya diuji. Salah satu makna fitnah. Fa, ta, nun. Makna asalnya ini membakar. Membakar. Jadi terjemahnya, sedangkan mereka belum dibakar. Apa maksud dibakar di sini? Jemaah sekalian, bila kita ingin mengetahui ketulenan sesuatu barang logam, katalah emas lah. Ini tulen atau tidak tulen, dicampur dengan bahan logam yang lain atau tidak, cara mengetahuinya yang dibakar, dileburkan. Dileburkan. Mana yang bukan emas tulen, ya nanti akan menjadi buih. Yang tulen, tertinggal. Dan untuk mengetahui ketulenan emas, dibakar. Difitnah. Maka untuk mengetahui ketulenan iman seseorang, betul-betulkah orang ini mengutamakan kehendak Allah atau jangan-jangan mengutamakan kehendak diri sendiri, nafsunya. Betulkah ia rela menerima perintah ketentuan Allah jika perintah dan ketentuan itu bercanggah dengan kemauannya? Nah, untuk menguji betul atau tidak, bagi fitnah, dibakar dahulu, diuji. Ini dinyata oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya dalam surah Ar-Ra'd. Ini contoh fitnah yang maknanya membakar tadi. Bagi mengetahui ketulenan sesuatu barang. Dalam hal ini emas. Lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 17. Ar-Ra'd ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anzala minas sama'i ma'an. Allah telah menurunkan dari langit air. Fasalat audiyatun biqadariha. Lalu lembah-lembah mengalirkan air ikut ukurannya. Fahtamala sailu zabadan rabiya. Lalu aliran air itu, katalah banjirlah. Bila terus hujan kan parit, banyak air mengalir. Ya. Mengandungi apa? Zabadan rabiya. Buih. Banyak buih. Yalah, air banjir. Buih yang kembang. Wa mimma yukidun alaihi finnar. Daripada apa yang mereka nyalakan, yang mereka bakar di dalam api. Ibtigha'a khilyah, karena mereka hendak mencari perhiasan. Au mata'in, ataupun harta benda. Zabadum misluh. Buih, demikian juga. Orang yang buat perhiasan dari emas dibakar dahulu untuk dibentuk. Orang nak buat pisau, nak buat apa bekas rumah, dibakar dahulu besi itu, kemudian ditempok. Mana emas atau besi yang dibakar, pasti nanti akan tertanggal. Yang bukan emas tulen tertanggal. Jadi buih juga. Seperti mana air, banjir, bawa buih. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah. Allah telah buat perumpamaan antara yang hak dan yang batil. Fa amma zabat fa idhabu jufa'an. Adapun buih banjir ke atau emas yang dibakar tadi, dilebur tadi yang punya itu hilang. Tidak ada gunanya, namanya buih.
Buih lenyap, tidak ada gunanya. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, fayamkuthu fil ard. Ia kekal di bumi. Emas tulennya boleh dimanfaatkan. Besi yang dipanaskan lalu ditempa tadi, memberi manfaat menjadi pisau atau sebagainya. Kadzalika yadribullahul amthal. Ini makna asal fitnah itu. Nak buat perhiasan daripada emas, supaya kita ketahui akan ketulenannya, emas itu dilebur dahulu. Biar nanti unsur bukan emasnya hilang. Nak mengetahui ketulenan iman seseorang, atau sebaliknya, kena difitnah dahulu, dilebur dahulu, diuji dahulu. Sebab itulah, ya mas sekalian, saya ulangi sekali, ujian, bala terhadap manusia, khasnya orang Muslim, saya tidak cerita orang kafir, ya, khas untuk orang Muslim saja, adalah satu kepastian, suatu keniscayaan dalam hidup. Artinya, jika seseorang yang mengaku beriman pada Allah, lalu berharap kepada Allah SWT sepanjang hayatnya tidak pernah diuji, sia-sia doa itu. Kita hanya boleh memohon pada Allah supaya dijauhkan daripada ujian. Tidak salah. Tapi, jika kita berharap sepanjang hayat daripada kita balik hingga mati, tidak pernah diuji, itu mustahil. Karena ujian adalah satu keniscayaan dalam hidup. Lebih-lebih lagi bagi orang mukmin, semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, maka semakin berat ujiannya. Begitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, bisnadin sahih, dengan isnad yang sahih, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal, fal-amthal. Baginda bersabda, manusia yang paling dahsyat, paling berat ujiannya, wahai Sa'ad, adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang serupa, lalu orang yang serupa, yang kurang. Minanasa yubtal rajulu ala hasbi dini. Seseorang itu akan diuji mengikut ukuran. Dalam satu riwayat menurut kadar agamanya. Seseorang mukmin akan ditimpakan ujian oleh Allah ikut kadar keimanannya, ikut kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaihi. Jika agama seseorang itu makin kuat, iman seseorang itu makin meningkat, maka ujian dan cobaannya pun semakin bertambah. Wa in kana fi dinihi riqqatun huffifa anhu. Dan jika agama seseorang itu makin lemah, imannya makin lemah, makin menurun, maka ujiannya pun makin kurang, makin ringan. Wa ma yazalul bala'u bil 'abdi, dan sentiasalah ujian itu Allah timpakan pada hambanya yang mukmin, hatta yamshi ala zahril ardi laisa alaihi khati'ah. Sehingga akhirnya si hamba ini semasa berjalan di atas muka bumi sudah tidak ada lagi dosa dan kesalahan. Subhanallah. Dari hadis ini, pertama seperti yang saya sampaikan tadi, orang mukmin begitu mengucap kalimah la ilaha illallah, pasti bermulalah ujian bagi imannya. Ujian. Tempoh hari telah saya sampaikan, saya tidak perlu mengulangi banyak kali.
Ujian ada dua ya. Fitnah ada dua. Satu fitnah diniyah, dua fitnah. Satu fitnah diniyah, dua fitnah dunyawiyah. Fitnah agama, fitnah dunia. Fitnah dunia itu ada dua. Fitnatul khaliq dan fitnatul makhluk. Ada dua kan? Fitnah khaliq, fitnah makhluk. Fitnatul makhluk ada dibagi-bagi lagi. Nah, itu ada tiga itu. Nah, itu yang minggu lepas tuh, tolong jangan lupakan itu. Orang mukmin begitu beriman pasti diuji oleh Allah. Dan daripada dua jenis ujian ini, sama ada ujian fitnah diniyah, ujian agama, atau fitnah dunyawiyah, ujian dunia, sebenarnya ujian dunia lebih ringan daripada ujian agama. Ujian agama itu Allah serahkan kepada kita. Kita boleh berusaha agar agama kita tidak tertimpa ujian. 100% kita diberi bisa memilih. Tapi ujian dunia, kita tidak mungkin mengelakkannya. Tidak mungkin mengelakkannya. Karena itu satu manhaj Rabbani yang kita pelajari minggu lepas. Nabi memberitahu dalam ayat ini, bila orang yang paling dahsyat ujiannya itu para nabi. Kemudian orang yang imannya makin kurang. Baginda bersabda, seseorang mukmin akan diuji oleh Allah, berat atau ringannya ujian yang Allah timpakan orang mukmin itu bergantung kepada kuat atau lemahnya iman atau agama seorang itu. Makin kuat agamanya, makin kuat imannya, ujiannya pun makin bertambah-tambah. Makin berat. Sebaliknya, bila agama makin lemah, iman makin turun, ujiannya pun ringan. Kenapa Allah uji? Berdasarkan hadis Nabi tadi, supaya si mukmin bila bersabar dengan ujian itu, ia berjalan di muka bumi hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala sudah punya dosa atasnya. Penghapus dosa. Masya Allah. Ini bermakna ja'alallahu ibtila'al ibad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian terhadap hambanya ini bil masaibi wal balaya, dengan pelbagai musibah dan bencana, kesusahan hidup dan sebagainya. Kaffaratin lidzunub wa mahwan lisayyiat, penghapus segala dosa, pelebur segala kesalahan. Wa dzalika annallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Demikianlah apabila Allah menyukai, menyayangi hambanya, pasti Allah mengujinya. Liyaghfira lahu dzunubah, karena Allah ingin mengampunkan dosanya. Hatta idza laqiyahu lam yakun alaihi khati'ah. Sehingga kelak apabila ia berjumpa Allah, dia sudah tidak punya kesalahan lagi. Jadi lagi-lagi, ujian kesulitan hidup adalah salah satu tanda rahmat Allah. Sifat Allah adalah Rabb. Ia punya sifat rububiyah. Mendidik, mengurus, memperbaiki yang belum baik, meluruskan yang bengkok, membetulkan yang salah. Itu sifat rububiyah. Karena Allah mau orang Islam, hambanya mukminnya menjadi manusia yang paling sempurna. Sedangkan sekarang dalam diri hamba ini masih banyak kesalahan, banyak kesilapan, banyak yang tak betul. Allah ingin meluruskannya. Bagaimana cara Allah meluruskannya? Bagaimana Allah memberikan kekuatan? Karena dia lemah. Ditempa dengan ujian.
Jadi kalau orang sedang diuji, dan ia melihat dari aspek bahwa ujian Allah itu maknanya peluang yang Allah berikan kepadanya untuk mendapatkan pengampunan, untuk meningkatkan makom. Saya yakin ujian itu seberat apapun terasa ringan. Tetapi jika diuji melihat ujiannya, bentuk ujiannya, bukan melihat peluang yang Allah berikan kepadanya untuk mendapatkan pengampunan, jangankan ujian yang berat, ujian yang ringan pun terasa berat. Coba kita lihat dari sudut yang lain sedikit. Dan kalau kita mampu, ini yang berat ini kaitannya dengan hati, tentu ia berproses. Orang-orang yang sudah biasa menerima ujian Allah, sabar menghadapi ujian Allah, tetap mengutamakan Allah daripada mengutamakan kehendak diri sendiri. Mereka ini diuji bukannya hanya sabar. Mereka ini bila diuji bukan hanya setakat mampu ridho. Orang-orang yang sudah sampai peringkat tertentu, bila diuji ini malah bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena Allah, karena merasa dirinya lebih disayangi berbanding kawannya yang tidak sedang diuji. Macam mana orang yang sedang diuji dengan musibah merasa dirinya lebih disayangi daripada kawannya yang tidak sedang diuji musibah? Ya, karena orang ini tadi melihatnya tidak sayang bagaimana Allah membukakan pintu pengampunan bagi diriku. Allah membukakan pintu kenaikan makom bagi diriku. Allah melorongkan jalan ke surga bagi depan aku selebar-lebar seluas-luasnya dengan ujian ini. Aku melihat peluang yang Allah berikan itu. Dan peluang ini Allah berikan pada aku sekarang dan tidak diberikan pada saudaraku. Wah, itu orang memahami ujian sudah sangat tinggi makrifatnya. Mata batinnya sudah sangat jelas. Jadi dia melihat rahmat Allah dengan ujian, bukan melihat bentuk ujiannya. Bentuk ujian boleh bermacam-macam. Bentuk ujian boleh bermacam-macam. Ini dia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita. Jadi diambil kira ya. Kekuatan agamanya. Makin kuat, makin berat ujiannya. Bila imannya menurun, ujian turun. Kalau kita gunakan pemahaman, ya, kita menggunakan pemahaman loya buruk lah. Kalau begitu senang lah. Kalau kita ingin ujian yang Allah berikan pada kita yang ringan dan mudah, turunkan iman kita. Lemah-lemahkan agama kita. Sebab nanti makin lemah iman kita, makin kurang agama kita, ujiannya ringan-ringan saja. Nah, siapa yang tak nak diuji berat-berat, jangan punya iman kuat-kuat. Jangan bersungguh-sungguh beragama. Wah, itu loya buruk tuh. Loya buruk tuh. Itu ibarat belajar mananya. Siapa yang ingin nanti bila masuk ke bilik peperiksaan soalannya mudah-mudah, belajarlah terus-menerus hingga 20 tahun di darjah 3. Nanti ujiannya senang. Kan darjah 3. Ya paling tinggi darjah 6 lah. 1 tahun, 6 tahun masih darjah 6, 12 tahun masih sekolah rendah, 20 tahun sekolah rendah. Nanti pemeriksaannya soalannya mudah. Matematiknya mudah. Kan begitu kan? Tapi kalau kita ingin naik darjah kita, makom kita, ya daripada sekolah rendah, masuklah sekolah menengah. Ujiannya lebih berat. Masuk peringkat SPM lebih susah. Masuk college lebih susah. Masuk distrik lebih susah. Ambil tingkat ke sarjana, post sarjana, pasca sarjana, lagi susah. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ingin mendapat gelaran sarjana, mendapat predikat title kesarjanaan yang berprestige. Tapi ingin diuji macam tadika. Ya macam mana?
Situ Allah nyatakan tadi, surga ini makom tertinggi. Surga adalah makom tertinggi. Karena di surga itulah manusia berpeluang untuk bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat, tidak ada alam yang Allah ciptakan untuk membolehkan manusia dapat melihat, memandang Allah sesuai dengan kebesaran Allah lah, melainkan surga. Kan sangat tinggi tempat itu. Kebahagiaan hakiki dan abadi. Nah, untuk sampai sana itulah ujian adalah mustahab. Ujian adalah mustahab. Jamaah sekalian, saya hanya ingin memberikan sedikit tips lah. Ini yang saya perolehi dahulu masa belajar dan ini yang coba saya amalkan selama ini. Ada orang kata, walau bagaimanapun sangat berat, hati ini tidak mampu hendak menghadapi ujian ini. Ya, ketidakmampuan itu saya katakan tadi saya singgung, mungkin karena kita salah melihat ujian ini dari angle mana, dari sudut mana. Jika kita melihat ujian itu daripada sudut Al-Quran, sudut bahwa Allah memberikan kita peluang untuk mendapat pengampunan, dan yaitu ujian jadi ringan. Tapi kalau kita melihat ujian itu sebagai menjejaskan kehendak kita, membatasi langkah kita, mengurangi ketenangan hidup kita, menambahkan bebanan kita, sangat beratlah. Pastilah itu hanya bergantung pada dari aspek dari sudut mana kita melihatnya. Baiklah, untuk memberikan kita semangat, untuk memberikan hati kita, energi kepada jiwa kita bila berhadapan dengan ujian, coba jamaah baca, tapi difahami dan diyakini. Setiap berlaku ujian menimpa kita, coba jamaah baca, bukan hanya baca, tapi difahami dan diyakini. Akhir surah At-Tolak. Coba lihat ya. Lihat surah At-Tolak. Ini satu di antaranya ya, bukan satu-satunya. Harap-harap ia bermanfaat. Lihat surah At-Tolak, surah yang ke-65. Ayat yang pertama, maksud saya bukan akhir. Akhir ayat pertama. Sudah? Saya bacakan. Itu ayat panjang tapi yang hujung saja. Dalam ayat pertama, surah At-Tolak, bagian akhir itu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini firman Allah. Allah beritahu pada kita. La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Tolong dibaca, difahami, dihayati, dan diyakini. La tadri, kamu tak tahu, wahai hambaku. Sekarang kamu menghadapi masalah dalam hidup. Yalah, kalau kita lihat dalam surah At-Tolak ini, masalahnya yakni dalam masalah rumah tangga. Kalau kita lihat dalam ayat ini, mengalami masalah rumah tangga. Tapi ayat ini tidak hanya berlaku dalam rumah tangga saja, apa saja masalah. Dalam perniagaan ke, dalam career ke, dalam pembelajaran ke, dalam mencari ekonomi ke. Dan apa sajalah, namanya ujian ini bermacam-macam. Bila silih berganti bertubi-tubi dan seakan-akan tidak ada hentinya, bilalah dia berakhir berhujung macam tak ada penamatnya. Lagi-lagi kan semua ujian itu tidak berlaku kecuali dengan kehendak Allah. Ingat, tidak ada benda yang berlaku di muka bumi ini, termasuk ujian yang menimpa kita, sekecil apapun ianya, ia tidak akan berlaku tanpa masyiatullah. Ada yang menghendaki ia berlaku.
Dan yang menghendaki ia berlaku itu, walaupun di sini jangan disalahfahami ya, ada yang 100% itu Allah kehendaki tanpa dilibatkan diri kita. Ada benda yang berlaku menimpa kita dan melibatkan diri kita. Kita yang menjadi puncanya, Allah yang bagi hasilnya. Ujian kan ada dua. Ada kadang ujian, yang ini pernah kita pelajari pada siri yang lepas. Ada ujian yang 100% datang daripada Allah, manusia tidak dilibatkan sama sekali. Sama sekali tidak libatkan. Ya manalah tahu gunung berapi tiba-tiba meletus. Wah, gunung berapi ini sudah ratusan tahun tidak aktif. Siapa yang menjangkakan tiba-tibalah berlaku gempa bumi? Tanpa dijangkakan. Ada orang mengagakkan, ya baru beberapa minit sebelumnya. Sehingga tak sempat lah. Apa akan berlaku tahun depan, kan tidak tahu bencana. Itu 100% tuh. Daripada Allah. Ada pula bencana yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, yaitu bima kasabat aydin nas. Dengan sebab perbuatan kita. Kita yang melakukan asbab, Allah yang menentukannya. Ada yang itu. Tak kiralah ujian yang mana. Sama ada ujian yang 100% Allah yang menentukannya. Atau musibah yang menimpa kita itu kerana kesalahan kita sendiri. Coba baca ayat ini, fahami betul-betul dan yakini. Tidak perlulah tanya banyak sana sini. Faham betul-betul. Allah yang menghendaki ujian berlaku itu, dia beritahu kepada kita. La tadri. Kamu wahai hambaku, kamu tak tahu. La tadri, kamu tak tahu. Tak tahu apa-apa. La'allallaha. Boleh jadi Allah. Yuhdithu. Allah akan membangkitkan, Allah akan menjadikan, Allah akan menimbulkan. Ba'da dzalika. Selepas itu, selepas ujian ini, selepas kesusahan ini, amron. Perkara baru yang menyenangkan. Dalam ayat ini, inna ma'al usri yusra. Tengok, Allah yang beritahu kita, kamu tak tahu. Wahai hambaku, kamu tak tahu. Aku yang menghendaki ujian ini berlaku, yang menimbulkan kamu. Kamu tak tahu. Sama boleh jadi aku akan memberikan amron. Suatu hari aku akan berikan kamu jalan keluar. Sekarang ini kamu buntu. Tapi suatu hari aku akan tunjukkan jalan keluar bagi kamu yang kamu tidak pernah terfikir. Dan bila aku dah tunjukkan jalan keluar, kemudian aku gerakkan hati kamu untuk mengikutinya, kamu akan menjalankan kesenangan yang berkali-kali ganda berbanding kesenangan yang kamu pernah rasai sebelum musibah. Ini janji Allah. Apalagi kalau kita belajar bahasa Al-Quran, dia masih la'ala ini makna dia tamanni roja. La'ala, mudah-mudahan. Tapi dalam bahasa Al-Quran, bila la'ala dirangkaikan dengan kalimah Allah, ya, la'ala dirangkaikan dengan kalimah Allah, itu tujuannya yakni supaya kita ini sentiasa punya harapan. Sentiasa bersikap optimistik. Karena bila la'ala dikatakan Allah, maknanya Allah bagi harapan yang besar. Jangan sekali-kali putus asa dan jangan sekali-kali ada rasa tafa'ul, pesimistik. Tapi tasa'um, pesimistik. Mesti ada tafa'ul, optimistik. Ada yang memahami la'ala bila dirangkaikan dengan kalimat Allah, ini memberi makna pasti. Bukan boleh jadi, bukan mudah-mudahan. Tapi kalau la'ala dikaitkan dengan manusia, macam asa dikaitkan kata asa. Abuka, asa abaka, la'allaka umpamanya. Itu hanya harapan, boleh jadi iya, boleh jadi tidak. La'allaka ma'isatan, mudah-mudahan awak sembuh. Ya, boleh jadi sembuh, boleh jadi tidak. Kalau saya yang bercakap.
Tapi Allah yang berfirman, lalu dikaitkan dengan zatnya. Pertama sebenarnya Allah memberi harapan yang jauh lebih besar harapan itu daripada kesusahan yang dia timpakan kepada kita. Ada yang memahami bahkan Allah pasti. Coba baca ayat dan renungkan. Iya ya, saya tidak tahu, jangan-jangan selepas ini mesti ada kebahagiaan yang luar biasa. Tapi syaratnya, semasa kita menghadapi ujian ini, jangan sekali-kali kita keluar daripada landasan yang Allah telah tetapkan. Kan dalam surah At-Tolak juga lah. Allah berfirman, di dalam ayat yang kedua kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kan dihafal dah, semua kita sudah hafal dah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa sahaja yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Ingat ya, ayat ini dituliskan Allah dalam konteks masalah. Dalam konteks orang bermasalah. Dan dalam surah At-Tolak ini dalam masalah rumah tangga. Tapi sayang sekali. Ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib dijadikan ayat 1.000 ringgit. Ditulis lalu pacaklah atas pintu kedai. Pacaklah atas dinding restorannya. Dengan harapan dengan memasang ayat ini jualannya laris. Macam mana nak laku, macam mana ada orang berkunjung ke restorannya. Jika masakan tak sedap, harga mahal, buburlah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, banyak manapun. Ya orang tak datanglah. Apalagi ayat ini konteksnya bukan untuk pemurah rezeki. Ayat ini diturunkan konteksnya ini untuk penyelesai orang yang bermasalah. Lebih-lebih lagi orang yang punya masalah rumah tangga. Apa kuncinya? Takwa. Apa itu takwa? Takwa itu melindungi diri, menjaga diri daripada melakukan perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah. Apa itu perbuatan yang menyebabkan kemurkaan Allah? Hanya ada dua. Sama ada menyalahi perintahnya atau melanggar larangannya. Ini bermakna orang yang bertakwa, orang yang dalam hidup, sesusah apapun, sekritikal apapun, sentiasa mementingkan apa kata Allah. Bukan apa kata diri sendiri. Memang tidak mudah jamaah sekalian menafikan sifat ananiah kita dengan meyakini apa kata Allah. Allah kata, kalau kamu yakin hanya pada aku, mengutamakan, mendahulukan apa kata aku akan berikan kamu jalan keluar, dan aku akan jadikan selepas ini, kamu tak tahu, selepas badai ini berlalu, aku akan jadikan kamu amron. Amron itu urusan, Allah tidak sebut itu dalam istilahnya, yakni isim nakirah. Dari isim nakirah bersifat umum, ya maknanya satu di antaranya, selepas susah, senanglah. Dan kesenangan yang Allah akan janjikan jauh lebih besar daripada kesenangan sebelum berlaku musibah atau ujian tersebut. Fahami ayat ini, camkan dan yakini. La tadri la'allallaha yuhditu ba'da dzalika amra. Sangat tidak ada obat, tidak ada bacaan, tidak ada mantra, tidak ada jampi yang lebih mujarab, lebih berkesan bagi orang sedang ditimpa musibah selain ayat ini. Tapi ingat, bukan hanya dibaca. Sebab Quran bukan hanya untuk dibaca. Dimasukkan dalam hati dan diyakini, iya ya. Kalau Allah yang menghendaki ini berlaku, berkata, kamu tak tahu, selepas ini aku akan bagi. Kenapa aku tidak yakin? Tapi manusia kan kadang ananiahnya sangat kuat. Sifat egonya sangat kuat. Tapi bila ya Allah, mana boleh?
Manusia ada, kita kan bukan malaikat. Ada had kesabaran kan biasanya begitu ya. Ya itulah beratnya bila berhadapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti berjaya mengalahkan, menafikan. Baik. Jamaah sekalian, kenapa orang mukmin tadi diuji? Dan satu kepastian. Adakah orang kafir tidak diuji? Diuji. Adakah orang kafir tidak diuji musibah? Ada. Ditimpa kesusahan juga. Lalu apa beza kesusahan yang menimpa orang mukmin dengan kesusahan yang menimpa orang kafir? Orang mukmin susah, orang kafir pun susah. Orang mukmin terkena corona, orang kafir pun terkena corona. Orang mukmin rugi berniaga, si kafir pun bankrupt juga. Orang mukmin kehilangan orang yang disayang, mereka pun kehilangan orang yang dicintai. Lalu apa bunyinya? Lagi sekali, jangan melihat bentuk musibahnya. Jangan. Kalau kita lihat itu, ya ini apa sama kita dengan orang kafir sama, susah. Lalu apa untungnya jadi orang beriman? Saya fikir bila jadi orang beriman, kita senang, orang kafir susah. Kita kenyang, orang kafir lapar. Oh, jangan pikir begitu. Jangan pikir begitu. Asal masuk beriman ya semuanya disenang. Semua permintaan dikabulkan. Ya mas sekalian, ada perbezaan apa yang Allah timpakan pada orang kafir dengan apa yang Allah timpakan orang mukmin ini, ada perbedaan dari sisi tujuannya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surah Ali Imran ayat 140. Lihat surah Ali Imran 140. Sudah? 140 dan 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 140. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika menimpa kamu luka. Ini cerita tentang peperangan. Dalam perang Uhud, ramai orang mukmin yang tercedera. Ramai orang mukmin yang payah, yang letih, yang jatuh, yang macam-macam lah. Jika menimpa kamu wahai orang mukmin luka, sakit, penat, faqad massal qauma qarhum mithluh. Luka, sakit, penat yang sama pun menimpa kaum, yakni orang kafir sama. Artinya, bila kamu penat, orang kafir pun yang mereka kamu penat. Apabila kamu terluka, orang kafir yang memusuhi kamu pun terluka. Jika ada di antara kamu yang mati terbunuh di tangan mereka, ada di kalangan orang kafir pun yang terbunuh di tangan kamu. Kamu penat, mereka pun penat. Itu kata Allah. Lalu mungkin orang mukmin tanya, ya Allah, kalaulah begini, lalu apa bezanya? Sama aja, sama-sama penat, sama-sama luka, sama-sama kehilangan nyawa. Lalu apa bezanya? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami akan pusingkan di antara manusia. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Supaya nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah hendak menjadikan sebagian kamu sebagai orang yang mati syahid. Wallahu la yuhibbudz zalimin, sementara Allah tidak suka pada orang yang zalim. Sekarang apa bezanya? Sakitnya orang mukmin, sakitnya orang kafir. Matinya orang mukmin, matinya orang kafir karena musibah. Kesusahan menimpa orang mukmin dan kesusahan orang kafir. Lalu apa bezanya? Bezanya kata Allah, yakni dalam ayat yang ke
141 selepasnya. Waliyumakhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Yumakhis, jamaah sekalian, yumakhisa itu lawan kepada yamhaq. Tamkhis itu lawan kepada al-mahku. Tamhis itu maknanya yakni tathhirus asya wa tahlisuha minal anasir ad-darah. Itu mana tamkhis, liyumakhisa. Membersihkan sesuatu dan membebaskannya daripada unsur-unsur atau perkara-perkara yang memadaratkan atau yang merusak. Itu tamkhis, mahaso. Mahaso yumakhisu tamkhis. Saya ulangi. Membersihkan sesuatu dan membebaskannya daripada unsur-unsur yang merusakkannya. Contoh, banyak kalau ada benda kotor, lalu kita hilangkan kotorannya. Bukan sekarang kita bersihkan kotorannya, kita pastikan dalam benda itu tidak ada unsur-unsur yang boleh merusakkannya. Sehingga benda itu akan kekal bersih, kekal cantik, kekal elok. Itu mana tamkhis. Sementara al-mahku wa yamhaq itu lawan dia. Yakni adz-dzihabu biha kullaha. Menghilangkan segala-galanya. Apa segalanya? Menghilangkan kebersihannya, kesuciannya, dan menghilangkan manfaatnya. Jadi kalau ada benda itu suci. Kalau tamkhis maknanya kita hilangkan kotorannya supaya tetap suci. Sementara al-mahku kita buang kesuciannya supaya ia tetap kotor. Masya Allah. Tamkhis, bila ada benda itu ada yang merusakkannya, kita buang unsur-unsur yang merusakkannya. Itu tamkhis. Al-mahku, bila benda itu ada manfaatnya, kita buang manfaatnya sehingga biar dia kekal dalam rusak. Bahasa Al-Quran bahasa yang sangat dalam. Musibah yang menimpa orang mukmin tujuannya yakni untuk membersihkan orang mukmin dan menghilangkan perkara-perkara yang merusakkannya. Menghapuskan dosanya, itu menghilangkan kotorannya. Menghilangkan perkara merusakkannya apa? Bila orang diuji jamaah sekalian, perasaan merasa dirinya lemah. Karena merasakan dirinya lemah, lalu ia ingin bersandar kepada yang maha kuat. Ingin kembali kepada Allah. Jadi baik. Karena semasa senang, dia tidak ingat Allah. Semasa berjaya, ia merasa kuat. Merasa tidak perlu pertolongan Allah, merasa semua kejayaan itu usaha sendiri. Itu adalah al-anasir ad-darah. Saya ulangi. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya berjaya karena dia hebat. Semua itu hanya hasil usaha kerasnya, tanpa pertolongan siapa, melupakan pertolongan Allah. Itu adalah unsur-unsur yang ada dalam diri kita yang merusakkan diri kita. Bagaimana supaya perasaan-perasaan yang merusakkan kita sebagai hamba Allah yang mereka ini dihilang? Allah uji dengan kesusahan. Bila dia susah, kan hilang rasa sombongnya. Kan hilang rasa hebatnya. Tiba-tiba merasa dirinya lemah. Lebih banyak minta ampun pada Allah. Merasa rupa barulah ucapan la haula wala quwwata illa billahil alil azim difahami, diresapkan dalam hati semasa susah. Masa susah, masa semuanya tak menjadi, memahami la haula wala quwwata illa billahil azim sangat-sangat tepat.
Tapi bila sedang berjaya, ada orang yang berjaya dan orang puji, orang kagum, lalu dalam hatinya la haula wala quwwata. Ada tapi sangat jarang. Biasanya kalau berjaya kan ada orang puji kan, ya tak ada, saya tak lupa, sangatlah sikit aja, orang lain lagi hebat. Itu biasanya jawaban dia. Tak adalah, sikit aja. Atau mungkin kalau ada orang puji pula yang lain, oh awak ini bla bla bla, ya tak apalah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang pertama tadi ingin coba merendahkan dirinya. Tak apalah, ini orang lain lagi hebat. Saya bukan apa-apa berbanding dia. Itu sebenarnya coba merendahkan dirinya. Walaupun masih adalah bau kesombongan itu masih ada. Atau bila dipuji orang kita apa? Alhamdulillah, terima kasih ya, terima kasih. Nah, itu sudah mulai nampak keangkuhannya itu. Ada yang dipuji, woi memang langsung. Tidak ada la haula wala quwwata billah. Kesombongannya begitu ketara sekali. Bila dipuji, awak ini hebatlah, awak ini senang dengan awak tak ini semuanya. Dia merespon dengan bersahaja dengan selamba. Tahu tak apa? Tahu tak apa? Itu boleh senang. Dan ini adalah al-anasir ad-darah dalam bahasa Arab. Ini adalah unsur-unsur yang ada dalam kita yang merusakkan hati kita. Merusakkan makom kita, merusakkan iman kita, merusakkan Islam kita. Bila ia menjangkiti orang mukmin, Allah nak buang benda ini. Allah nak bersihkan orang ini daripada perkataan ini. Bagaimana caranya? Diuji. Bila diuji nanti kan baru, ya elah, rupanya Masya Allah lemahnya diri ini. Saya fikir selama ini saya hebat. Saya fikir selama ini saya pandai. Saya pikir selama ini orang yang, yalah daripada orang lain saya ini kira pandai. Tapi rupanya saya lemah dalam hal ini. Kenapa saya begitu lemah dalam hal ini? Wahal saya, apa yang saya tidak ada? Rumah saya sudah ada, kendaraan saya sudah ada, umpamanya kan. Simpanan saya sudah ada, career saya sudah ada. Pendidikan saya sudah ada. Tapi kenapa saya tiba-tiba lemah selemah ini? Sementara saya lihat kenapa orang lain yang rumah masih menyewa, kendaraan pun motosikal lama, anak pun ramai, makan pun mungkin Masya Allah sangat sederhana. Ya. Pendidikannya pun Masya Allah ketika dia naik ke tingkatan 4, dia sudah drop out. Tapi kenapa mereka hidupnya sangat tenang, menghadapi musibah begitu kuat? Apa rahasia kekuatan? Rupanya saya kalah dengan mereka. Mereka lebih kuat daripada saya. Tiba-tiba la haula wala quwata illa billah dapat dijiwainya. Itu tujuan Allah bila menimpa orang mukmin. Karena selama ini kita mungkin lupa akan hakikat kita ini. Itu namanya tamkhis. Sementara musibah yang menimpa orang kafir, kesusahan menimpa orang kafir, yamhaqal kafirin. Allah nak hilangkan semua itu. Benda yang bersih, Allah hilangkan. Perkara-perkara yang merusak, yang merusak Allah kekalkan. Perkara yang manfaat Allah keluarkan. Itu hukuman. Sebab itu bila orang kafir dapat kejayaan, sombongnya luar biasa. Itu yang orang kafir. Bila ia ditimpa musibah, orang ini musibah kan akhirnya jadi merasa dirinya lemah di hadapan Allah. Mereka di masa putus asa. Wal'iyadu billah thumma na'udhu billah. Orang yang tidak beragama jemaah sekalian, jangankan ditimpa musibah yang besar dan berat. Zaman moden ini jemaah sekalian, hanya gagal masuk universiti pun adalah pelajar yang melompat daripada tingkap terjun. Terjun, melompat dari tingkap apartemennya. Ditanya kenapa? Oh, gagal masuk universiti. Subhanallah. Ada yang lebih teruk sekali.
Ada seorang pemuda didapati mati, bunuh diri. Ditanya bunuh diri ini, karena mungkin apalah, minum racun tikus. Apa puncanya? Punca macam tak ada masalah. Oh, puncanya rupa-rupanya dia tulis surat di situ. Kecewa sungguh. Karena tunangannya karena boyfriendnya tidak mengantar bunga sepenuh hari jadinya. Hanya karena boyfriendnya tidak antar bunga, tidak ucapkan tahniah, happy birthday sepenuh hari jadinya, bunuh diri, udah itu. Tengok tuh. Ujiankah itu? Hanya karena gagal masuk universiti, besar manakah? Sebesar apakah hanya gagal masuk universiti sehingga orang bunuh diri? Sebesar apakah hanya kerana kawan karibnya tidak hantar bunga sepenuh hari jadinya? Seorang kafir ini sama sekalian memang tidak ada potensi untuk jadi baik itu Allah keluarkan dengan ujian tadi. Orang mukmin tidak. Itu bezanya. Bezanya yakni apa yang datang tujuan tadi. Jangan dilihat bentuk ujiannya. Kalau kita lihat bentuk ujiannya saat ini sama antara si mukmin dengan orang kafir sama. Diuji kesusahan, diuji kemalangan, diuji. Sehingga kalau kita melihat itu seakan-akan kita dengan orang kafir ini diperlakukan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya tidak. Ini yang perlu kita fahami benar-benar. Allah menyatakan, baca apa sekalian. Lalu Allah nyatakan lagi di dalam ayat yang lain. Dalam surah An-Nisa 104. Coba. An-Nisa 104. Ini saya belum menyampaikan semuanya ya. Sebab bila cerita tentang ujian orang mukmin ini tidak habis ya Mas Kedan. Kan ini hakikat kehidupan. Tajuk kita kan hakikat kehidupan. Dan hakikat kehidupan itu adalah ujian. Ini bermakna bila kita cerita dengan hakikat ujian, ya kita bicara sepanjang hayat lah. Jadi itu satu-satu ayat sangat panjang penjelasannya. Coba perhatikan surah An-Nisa ayat 104. Yushirul Qur'an isyaratan latifatan ilal farqil ha'il bainal ibtila'il musibah bainal ibtila'il musibatil usbatil mu'minah wa ibtila'il asabatil kafirah. Di dalam ayat 104 surah An-Nisa, Allah telah memberikan isyarat yang sangat halus sekali. Sangat mendalam sekali. Perbezaan yang begitu ketar antara musibah yang menimpa orang mukmin dengan musibah yang menimpa orang kafir. Fahami betul-betul. Orang mukmin susah, kita susah. Orang mukmin mengalami masalah perniagaan, orang kafir mengalami masalah yang sama. Orang mukmin mengalami masalah rumah tangga, orang kafir masih rumah tangga. Macam mana boleh sama? Fahami betul-betul ayat ini. Surah An-Nisa 104. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. In takunu, jika kamu orang beriman, ta'lamun, kamu merasa sakit, pedih, perih karena musibah yang menimpa kamu, luka yang kamu derita, sakit yang kamu alami, keperitan hidup yang melanda kamu, masalah yang bertubi-tubi, kamu pedih, kamu perit, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir pun merasa sakit sebagaimana rasa sakit yang kamu alami. Sama Allah kata. Dari bab ini Allah sama betul-betul. Ya Allah, bila sama, lalu apa beza antara kami dengan mereka? Bezanya kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ini bezanya. Halus sekali Allah memberitahu kita. Tetapi kamu mengharapkan daripada Allah apa-apa yang mereka tidak harapkan. Kamu punya harapan daripada Allah. Allah beri harapan pada kamu, sedangkan mereka tidak punya harapan apa-apa. Bila susah, ya sudah susah. Akhirnya mati dalam keadaan susah, dibangkit dalam kubur susah, bangkit pun susah. Si mukmin susah di dunia, Allah kata, jangan khawatir.
kamu ada harapan untuk bahagia di alam barzah. Syaratnya, kesusahan ini kamu jangan lihat kesusahannya. Lihatlah peluang yang aku berikan pada kamu untuk mendapatkan pengampunan dan kenaikan darjah. Tengok, bezanya kita ada harapan, atau Allah beri harapan pada kita, sementara orang kafir la yarjun. Mereka tidak ada harapan. Itu saya katakan tadi. Bila gagal saja bunuh diri. Gagal aja bunuh diri. Orang mukmin tidak boleh sama dengan orang kafir sikapnya dalam menghadapi musibah. Oke, orang kafir katalah kalau ada musibah, apa mau ditanya? Oh, berusaha untuk menaikkan. Cara apa saya pun. Yang penting bebas daripada musibah. Rugi perniagaan, jumpalah tanya itu, tanya ini, tanya ini. Yang penting jangan rugi lagi. Sanggup membelanjakan seberapa banyak. Akhirnya jumpalah tok guru dia, pakar apa namanya, feng shui dia, didatangkan daripada mana luar negeri, daripada, karena fungsi ini ilmu kuno zaman sekalian, didatangkan dari negeri Tiongkok. Dari Tiongkok. Dari satu bandar namanya Peking. Karena ini ilmu kuno. Kalau ilmu modern, dari China, dari negara, dari kota Beijing. Nah, itu yang ilmu modern. Kalau ilmu kuno, dari Tiongkok, dari kota Peking. Tanya, oh ini, kalau kamu ingin senang, coba kamu ubah office kamu. Pintunya kamu singkirkan sedikit. Rumah kamu kena pindah. Sebab rumah kamu itu berada di T Junction. Panggillah dia. Orang kafir percaya itu. Sebab yang penting senang. Kalaulah orang mukmin pun bila ditimpa musibah, jumpa bomoh jamaah sekalian. Pertanyaannya, apa beza orang mukmin dan orang kafir bila berlaku musibah? Musibahnya sama, sama-sama susah. Sama-sama rugi perniagaan. Sama mengalami masalah rumah tangga. Si kafir dalam mengatasinya jumpa feng shui daripada Tiongkok. Si mukmin jumpa bomoh. Pacak sana, pacak sini, tanam sana, tanam sini. Tapak Sulaiman. Sekarang pertanyaannya, mana mukmin, mana kafir? Ruginya lah jadi orang. Kalau ikut ayat yang kita pelajari ini, Allah tanya, kamu masih mengklaim yang diri kamu ini orang mukmin pada aku? Ya, kamu masih berani mengaku bahwa kamu adalah orang iman kepada aku. Sedang kamu menganggap ujian yang aku berikan pada kamu dan mereka ini sama. Cara penyelesaianmu sama. Walhal Allah, aku sebagai Tuhanmu, memperlakukan kamu berdua tidak sama. Tujuan aku menimpakan kamu ujian, tujuan aku menimpakan mereka ujian, tidak sama. Tapi kenapa kamu merasa sama? Dan kamu cara menyelesaikannya sama. Mereka tidak sabar, kamu pun tidak sabar. Lalu apa bezanya kamu dengan mereka? Subhanallah. Ini sebenarnya ini sangat-sangat halus ya mas sekalian. Jika kamu sakit, mereka pun sakit. Ya kamu susah, mereka pun susah. Bezanya Allah kata, kamu punya harapan daripada aku. Mereka tak punya harapan. Sebab itu sikap orang mukmin menghadapi musibah yang pasti menimpa dengan sikap orang kafir yang menghadapi musibah pasti menimpa, walaupun bentuk musibah yang sama, sikapnya tidak boleh berbeza. Cara menghadapinya tidak berbeza. Cara menyelesaikan masalahnya pun tidak boleh berbeza. Tidak boleh sama. Mesti berbeza. Sikapnya mesti berbeza, cara menghadapinya berbeza, cara menyelesaikannya pun mesti berbeda. Tidak boleh sama. Sebab kalau sama semuanya, ayat ini turun. Lalu di mana iman kita? Saya itu tadi saya katakan kembalinya pada itulah. Kita ada harapan. Ya kita adalah. Allah kata, kamu tak tahu. Kamu rasa berat ujian itu. Tapi tahu tak, ujian itu aku yang menghendaki berlaku. Dan mungkin karena pilihan kamu. Tapi jangan takut, kamu tak tahu. Aku akan berikan jalan keluar. Dan aku akan berikan amron.
balasan yang sangat-sangat dahsyat. Syaratnya kamu bersabar. Jamaah sekalian, untuk sementara yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah telah berkongsi. InsyaAllah lain kesempatan kita berdua sebelah. Dan sebagai pesanan terakhir, tolong patuhi SOP karena nampaknya kes COVID-19 makin naik lah semula. Ya, wallahu alam, harap-harap ini bukan second wave, bukan gelombang kedua. Ya, harap ini teguran mungkin karena kealpaan kita lagi sekali, kesilapan kita. Jadi mudah-mudahan lah kita tetap menjaga, berusahalah. Dan itu kewajiban kita agar Allah melindungi kita daripada segala musibah, diberi kekuatan, saya kata tadi, kekuatan jasmani dan rohani. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi